Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pak Doni selaku dosen pengampu mata kuliah sistem digital dan embedded, dan selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 RB. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mengusung tema materi yang kami ambil yaitu demultiplexer. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu ada saya sendiri yaitu Sifa Aulia, yang kedua ada Arjuna Bahran Karani, ada Nyimas Intan Mailia, ada Lola Almunawaroh, Sifa Taskia Nurul Izzah, Putri Nabila Mauli, ada Fauzia Octavia, dan yang terakhir itu ada Fajar Fadilah. Oke, selanjutnya itu ada table of contents. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu ada fungsi diagram demultiplexer, jenis demultiplexer, pengaplikasian demultiplexer, demultiplexer 1 ke 2, demultiplexer 1 ke 4, demultiplexer 1 ke 8, dan yang terakhir demultiplexer 1 ke 16. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian demultiplexer. Nah, demultiplexer ini lawan dari multiplexer. Nah, jadi kalau demultiplexer itu pemilih atau pemilih. Nah, kalau di multiplexer ini menyalur, tempat menyalurnya itu di mana. Nah, di sini konsepnya itu sama-sama butuh sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Nah, yang dimana demultiplexer atau biasa disebut dengan demux adalah perangkat yang mengambil sinyal input yang tunggal yang memilih salah satu dari banyak output yang di data baris yang berhubungan ke input tunggal multiplexer. Nah, demultiplexer juga merupakan rangkaian yang berfungsi menyalurkan data yang ada pada inputnya ke salah satu dari beberapa outputnya dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Nah, jumlah output demultiplexer ini adalah 2N, yang dimana N sama dengan 1, 2, 3. Nah, yang N ini adalah jumlah bit sinyal pemilih. Oke, materi yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Arjuna Bahran. Kepada Arjuna, disilahkan. Baik, selanjutnya itu ada diagram fungsi demultiplexer. Jadi, demultiplexer itu memiliki diagram fungsi, bisa dilihat pada gambar berikut sebelah kanan. Jadi, diagram fungsi itu menggambarkan bagaimana sinyal input dibagi menjadi output yang sesuai dengan keinginan yang diinginkan. Nah, untuk komponen dari diagram fungsi itu, pertama ada input atau masukan, lalu kontrol atau pengontrol, output atau keluaran, lalu ada selection logic atau logika pemilihan. Nah, untuk diagram fungsi ini kurang lebih merupakan gerbang logika, tapi terdapat penyesuaian untuk fungsinya. Untuk gambar bisa kita lihat ada data input, lalu dari data input itu diproses dan untuk outputnya ada O1, O2, ON1 dan ini merupakan salah satu contoh dari diagram fungsi. Oke, mungkin cukup dari saya, bisa dilanjutkan ke rekan saya yang lainnya. Oke, kemudian di sini ada jenis-jenis demultiplexer. Yang pertama ada demultiplexer 1-2. Bisa dilihat dari gambar bahwa demultiplexer 1-2 ini terdiri dari satu jalur masukan, 2 jalur keluaran, dan 1 jalur pilihan. Sinyal dalam jalur pilihan yang membantu mengalihkan input ke salah satu dari 2 output tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada demultiplexer 1-4. Jadi, demultiplexer 1-4 ini terdiri dari 1 jalur masukan dan 4 jalur keluaran serta sinyal selektornya sebanyak 2 bit. Next. Oke, kemudian di sini ada demultiplexer 1-8. Nah, demultiplexer 1-8 ini terdiri dari 1 masukan D, 3 masukan pilihan, dan 8 keluaran dari Y0 ke Y7, yang mana terdapat 1 saluran masukan dan 8 saluran keluaran yang tergantung pada kombinasi masukan tertentu. Kemudian ada juga demultiplexer 1-16.
Demultiplexer 1-16 ini terdiri dari 1 data input, 4 jalur pilihan, yaitu dilihat dari gambar ada 16 jalur keluaran juga dari Y0 ke Y15, di mana pada demultiplexer 1-16 ini diimplementasikan menggunakan gerbang AND dan NOT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada demultiplexer 1 ke 2. Nah, jadi di demultiplexer 1 ke 2 ini terdiri dari 1 jalur masukan, 2 jalur keluaran, dan juga 1 jalur pilihan. Nah, jadi di sini sinyal ini di dalam jalur pilih itu membantu mengalihkan input ke salah satu dari output. Nah, jadi yang pertama ini ada analogi rangkaian, tabel kebenaran, dan persamaan output. Di sini terdapat analogi rangkaiannya yang dimana selektornya ini bernilai 0, maka sakarnya menghubungkan input dengan Y0. Jadi Y0 ini mendapat nilai 1 dari inputnya, sedangkan Y1 mendapat nilai 0. Kemudian, untuk rangkaian analogi untuk selektor yang bernilai 1, maka sakarnya juga menghubungkan input ke Y1. Lalu pada tabel kebenaran di sampingnya, didapat dari rangkaian yang telah dijelaskan tadi, yaitu S sama dengan 0, yang dimana output Y0-nya mendapatkan input sedangkan Y1-nya tidak. Begitupun sebaliknya. Kemudian pada persamaan outputnya didapat seperti pada gambar, yaitu Y0 sama dengan S aksen I, dan Y1 sama dengan X kali I. Next. Nah, jadi di sini ada gambaran rangkaian demultiplexer 1 ke 2, yang dimana pada rangkaian demultiplexer ini dapat dilihat yaitu dari inputnya ada 1. Lalu ada outputnya ada 2, yaitu Y0 dan Y1. Kemudian selektornya 1 yang sebagaimana dapat dilihat pada rangkaian pada gambar ini. Nah, jadi pada tabel kebenaran tadi dan persamaan outputnya didapat rangkaian demultiplexer 1 ke 2 yang menyatakan hal yang sama atau seri. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Putri Nabila. Kepada Putri Nabila, disilakan. Oke, baik. Jadi selanjutnya itu adalah demultiplexer 1 ke 4, yang dimana ini tuh merupakan rangkaian logika yang berfungsi untuk menyalurkan data yang dari input itu ke salah satu outputnya, yang dimana pada bagian ini tuh outputnya ada 4. Dan ketika menyalurkan inputan itu, dia itu membutuhkan bantuan dari sinyal pemilih atau selektor. Nah, untuk analogi rangkaiannya itu, yang pertama bisa kita lihat ini kan ada 4 analogi rangkaian. Yang bagian pertama itu ketika nilai selektornya 0 dan 00, maka inputannya ini akan mengarah ke Y0, yang dimana inputannya akan bernilai 1 di bagian Y0. Nah, yang untuk selanjutnya itu ketika nilai selektornya itu 01, maka inputan akan mengarah ke bagian 1, yang dimana nilai Y1 akan 1 atau input, yang dimana nilai Y0, Y2, dan Y3 adalah 0. Nah, yang selanjutnya itu ketika nilainya itu selektornya itu 10, maka inputan akan mengarah ke 2, dan nilai inputan ada di bagian Y2, dan nilai yang lainnya itu adalah 0. Dan yang terakhir itu ketika nilai inputannya dari selektor itu 11, maka inputan akan mengarah ke 3, yang dimana Y3 bernilai input atau bernilai 1. Nah, dari analogi rangkaian ini dibuatkanlah sebuah tabel kebenaran, yang dimana pada tabel kebenaran ini ada selektor dan outputan. Nah, ketika nilai S1 dan S0-nya itu adalah 0, maka nilai Y0 adalah input atau 1. Nah, ketika nilai S1-nya 0 dan S0-nya 1, maka nilai inputan ada di Y1. Begitu pula di bagian Y2, ketika nilai S1-nya 1 dan S0-nya 0, maka inputannya ada di bagian Y2. Dan ketika nilai S1-nya 1 dan S0-nya 1, maka inputan ada di nilainya di Y3. Nah, dari empat tabel kebenaran ini, isi dari tabel kebenaran ini, maka didapatkanlah 4 persamaan, yang dimana kenapa ada 4 persamaan, karena outputannya ada 4. Nah, di bagian yang pertama itu persamaannya 0, S1 komplemen, S0 komplemen inputan, itu didapatkan dari tabel kebenaran karena nilai Y0 inputannya itu ada di Y0, dan S1 dan S0-nya itu bernilai 0, maka disebutnya itu adalah komplemen. Begitu juga di bagian Y1.
persamaannya adalah S1 komplement S0 inputan. Begitu juga dengan Y2, S1 S0 komplement inputan, dan yang terakhir itu Y3 sama dengan S1 S0 inputan. Baik, untuk selanjutnya, next. Nah, ada gambaran rangkaian dari demultiplexer 1 ke 4 yang dimana bisa kita lihat untuk gambar rangkaiannya tersebut. Kita lihat dari panah yang sudah saya tunjukkan di sini, ketika nilai Y0-nya itu kan S1 komplement S0 komplement inputan. Berarti S1 ini dari bawah ditarik ke atas dan ketemulah dengan gerbang logika N. Begitu juga dengan S0 komplement diambil lagi ditarik dari bawah dan dapat di gerbang Y0 di gerbang logika N. Nah, ketika inputannya itu adalah persamaan Y1, maka di nilai S1 ini kita tarik dari titik yang ada di bagian di sini, terus kita tarik lagi ke atas dan bertemulah dengan titik hitam ini, kita tarik ke kanan. Itu untuk S1 komplement. Nah, untuk S0-nya karena dia bernilai 1, maka ditariknya itu dari atas. Dari atas ini ditarik ke nilai Y1. Nah, untuk inputannya itu ada di bagian atas, di bagian titik ini. Nah, ketika inputannya di berbeda gerbang logika, tinggal ditarik saja di setiap gerbang logikanya untuk nilai inputannya. Nah, jadi salah satu IC TTL yang menyediakan fungsi demultiplexer 1 ke 4 itu ada seri 74139 dan seri 74156. Nah, untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, materi yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Sifat Tazkiyah. Kepada Sifat Tazkiyah disilahkan. Oke, selanjutnya demultiplexer 1 ke 8. Jadi demultiplexer 1 ke 8 ini terdiri dari 1 masukan data, 3 masukan pilihan selektor S2, S1, dan S0, dan 8 keluaran, yaitu Y0 sampai Y7. Jadi ini mendistribusikan satu saluran masukan ke salah satu dari 8 saluran keluaran, tergantung dari kombinasi yang dimasukkan. Yang pertama ada analogi rangkaian. Dapat dilihat analogi rangkaiannya ada di input, kemudian ada 3 selektor dan 8 output. Kemudian dari analogi rangkaian ini didapatkan tabel kebenaran untuk demultiplexer 1 ke 8 yang dapat dilihat di PPT. Jadi masukan data ini dihubungkan dengan salah satu dari 8 keluaran, yaitu Y0 sampai Y7 berdasarkan jalur pilihan, yaitu S2, S1, dan S0. Kita ambil contoh di sini, jika selektornya ini S2, S1, S0-nya ini 0, 0, 0, maka kita harus memasukkan data ini ke Y0 sampai Y7. Bisa kita lihat di data kebenaran ini, contohnya yang pertama, kalau S2, S1, S0 yang di 0, 0, maka output yang didapat ini ada di Y0 dan seterusnya. Boleh, next. Kemudian yang selanjutnya, dari tabel kebenaran di atas didapatlah persamaan output atau keluarannya, yaitu seperti Y0 sama dengan S2, S1, S0, D. Jadi persamaan yang diperoleh ini, diagram logika demultiplexer ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan 8 gerbang N, 4 masukan, dan 3 gerbang NOT, seperti yang ditunjukkan pada gambar rangkaian demultiplexer berikut. Kombinasi yang berbeda dari jalur pilihan ini mengaktifkan satu gerbang N pada waktu tertentu, sehingga masukan data akan muncul pada keluaran yang sesuai. Jadi ada 2 rangkaian yang terintegrasi demultiplexer yang populer. Salah satunya ada LC74237 yang terdiri dari 3 masukan pilihan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Materi yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Fauzi Octavia. Kepada Fauzi Octavia disilahkan. Selanjutnya ada demultiplexer 1 ke 16.
Demultiplexer 1 ke 16 ini memiliki satu data input, 4 jalur pilih A, B, C, dan D, dan 16 jalur keluaran Y0 ke Y15. Ini diimplementasikan menggunakan gerbang AND dan NOT. Pada gambar analogi rangkaian ini, DEMUX ini bisa kita sebut juga dengan IC 74154. Lalu pada kasus ini DEMUX IC 74154 ini akan merutakan sinyal input ke output pada nomor 5 seperti pada gambar. Next. Untuk gambar pada layar ini merupakan gambar rangkaian dan tabel kebenaran DEMUX 1 ke 16. DEMUX sendiri ini bekerja dengan cara memperoleh data dari satu saluran dan mengarahkannya ke saluran and output tergantung pada status input yang dipilih. Jika tidak, maka jalur keluaran otomatis akan ke N16. D15 misal input D0 jika kita memilih saluran DCBA, maka output yang dihasilkan berupa 0000. Kemudian jika kita inputnya kita pasang ke D1 dan memilih jalur DCBA, maka output yang dihasilkan berupa 0001 dan seterusnya. Dapat kita lihat pada gambar diagram logika DEMUX 1 ke 16 berisi 8 gerbang NOT, 16 gerbang NAND, 1 jalur masukan G, 4 jalur pilihan A, B, C, dan D, dan 16 keluaran garis yaitu D0, D1, D2, hingga D16. 8 gerbang NOT menghentikan pembebanan berlebihan pada sumber penggerak jalur input, dan individual G diimplementasikan bersama dengan gerbang NOR yang digunakan sebagai gerbang N negatif. Level rendah pada semua input G1 dan G2 diperlukan untuk membuat output G tinggi. Output dari G kemungkinan adalah salah satu input ke seluruh gerbang NAND. G harus tinggi agar gerbang dapat diaktifkan. Jika gerbang tidak diaktifkan, maka semua ke-16 keluaran DEMUX akan tinggi dan tidak akan sesuai dengan jalur yang kita pilih sebelumnya. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Fajar Fadilah. Kepada Fajar, disilakan. Untuk selanjutnya itu ada pengaplikasian demultiplexer. Itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu sistem komunikasi, berguna untuk mengarahkan data atau informasi melalui satu saluran komunikasi tunggal ke perangkat atau tujuan yang sesuai di sisi penerima. Di sini biasanya digunakan pada perangkat elektronik. Misalnya, sinyal yang datang dari sumber seperti kabel atau gelombang radio seringkali mengandung berbagai jenis data atau informasi yang harus diteruskan ke perangkat yang berbeda. Peranan demultiplexer di sini memungkinkan untuk pemisahan data ke berbagai alat penerima atau jalur saluran sesuai dengan informasi kontrol yang terhubung dalam sinyal tersebut. Bagi yang kedua, di sini ada unit logika aritmatika atau ALU. Sini DEMUX digunakan dalam perancangan ALU untuk mengarahkan sinyal atau data ke berbagai ALU yang berbeda. Di sini ada komponen utama dalam pemrosesan komputasi untuk operasi aritmatika. Untuk yang ketiga itu ada serial to parallel converter, digunakan untuk mengubah data serial satuan bit pada satuan waktu menjadi data paralel beberapa bit secara bersamaan. Next. Di sini ada contoh typical application of DEMUX. Di sini PC atau komputer sebagai single source. Untuk selanjutnya itu ada DEMUX sendiri sebagai selektor. Kemudian ada multiple destination. Di sini data yang disalurkan ke DEMUX lalu disalurkan ke multi destination seperti laser printer, fax machine, projector printer, dan input. Di sini inputan yang diberikan bisa dilihat B dan A, 00, 01, 10, dan 11. Di sini untuk D0 pertama, D0 itu ke laser printer, untuk D1 itu ke fax machine, untuk D2 itu ke color injector printer, dan yang D3 itu ke pen plotter. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.